Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pekan ini kita berjumpa lagi untuk belajar mata kuliah kita Tahsinul Khat wal Imla. Nah, sebelum menuju atau melangkah kepada praktek ya, karena kita berbasis praktek, maka pada pekan ini saya akan menyampaikan beberapa teori kaitannya dengan pembelajaran kita ya, yaitu apakah itu kitabah, kemudian apa saja, kemudian lanjut kepada khat, khat itu apa saja, seperti apa dan sebagainya. Untuk itu kali ini saya akan menyampaikan mulai dari proses pembelajaran kitabah. Dalam kaitannya proses belajar mengajar bahasa, utamanya fokus kita adalah bahasa Arab. Nah, ini ada beberapa keterampilan ya yang harus dikuasai, antara lain 4 maharoh gitu. Ada maharoh istima, kalam, kiroah, dan juga kitabah. Nah, di sini kita akan belajar tentang seluk-beluk kaitannya ke keterampilan menulis atau maharoh kitabah. Nah, maharoh kitabah ini dibagi menjadi 3 ya, yang kita tahu atau keterampilan menulis ini, yaitu yang pertama adalah al-khat, tahsinul khat atau kaligrafi, kemudian ada imla dan juga ada insya. Nah, saya akan menjelaskannya ya sedikit. Kaligrafi atau tahsinul khat. Secara umum, khat ini adalah penulisan ya, penulisan huruf-huruf Arab atau huruf hijaiyah, baik itu berdiri sendiri maupun bersambung ya, atau tersusun dengan yang lainnya. Dengan perbedaan, yaitu tulisan biasa dan juga khat ini adalah karena khat ini sesuai kaidah dan juga indah ya, yaitu sesuai dengan pokok dan aturan yang sudah ditetapkan oleh para ahli dalam bidang seni khat. Nah, kaligrafi atau khat ini bisa disebut juga tahsinul khat. Apa itu? Yaitu membaguskan tulisan, memperindah tulisan. Yaitu kategori menulis yang tidak hanya menekankan rupa atau postur huruf dalam membentuk kata-kata atau kalimat, tetapi juga menyentuh aspek estetika atau al-jamal, yaitu keindahan ya. Jadi tidak hanya sekedar menulis sesuai kaidah, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek keindahan dari tulisan tersebut supaya lebih menarik ataupun ada estetikanya. Di antara keterampilan menulis selain khat ini ada imla. Dalam keterampilan imla ini ada 3 kecakapan dasar yang perlu dikembangkan. 3 hal tersebut ada kecermatan mengamati, kemudian mendengarkan, dan juga kelenturan tangan dalam menulis. Pada awalnya, imla ini tujuannya adalah mengembangkan keterampilan siswa dalam mengamati ya kata-kata atau kalimat atau teks yang tertulis untuk dipindahkan atau disalin ke dalam buku mereka. Setelah itu, siswa dilatih untuk memindahkan atau menyalin hasil pendengaran mereka. Jadi bukan seperti dikte ya, tetapi lebih pada jiplak ya. Apa yang ada di buku cetak atau pada contoh materi teks, lalu siswa tersebut mencontohkan ulang sama persis seperti yang ada di buku mereka, gitu ya. Nah, secara garis besar ada 4 macam dan teknik yang harus diperhatikan dalam pembelajaran imla.
Antara lain yaitu imla menyalin, ya. Al-imla al-mansukh, ya. Atau al-imla al-manqul. Nah, imla menyalin ini adalah memindahkan tulisan dari media tertentu ke dalam buku. Nah, imla ini sering disebut imla al-mansukh karena dilakukan dengan cara menyalin tulisan. Sama persis dari apa mungkin buku cetak ke buku tulis kita. Sama seperti aslinya, gitu ya. Yang poin kedua itu ada imla mengamati, al-imla al-mawdu'. Nah, imla mengamati ini adalah melihat tulisan dalam media tertentu dengan cermat. Setelah itu dipindahkan ke dalam buku tanpa melihat lagi tulisan tersebut. Jadi memang ada perbedaan ya dengan poin yang pertama. Kalau ini kita mengamati dahulu secara keseluruhan apa yang ada di contoh buku teks tersebut, tetapi harus langsung ditutup. Kemudian kita pindah ke tulisan kita. Ini sebagai daya ingat ya. Apakah nanti pada evaluasinya itu sama atau tidak. Nah, itu. Kemudian poin yang ketiga adalah imla menyimak atau al-imla al-istima'i. Imla menyimak ini adalah mendengarkan kata, kalimat, atau teks yang dibacakan, kemudian siswa menulisnya. Dikte ya, ini kalau kita itu didikte gitu. Apa yang diucapkan oleh guru atau dari radio, itu sama dengan apa yang kita tulis gitu. Nah, itu dikte ya. Nah, poin keempat adalah imla tes, al-imla al-ikhtibari. Imla tes ini tujuannya adalah untuk mengukur ya kemampuan dan kemajuan siswa dalam imla yang telah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Imla tes ya. Ini biasanya mungkin ada di TOEFL, kemudian ada di UAS dan sebagainya. Ini imla ini sifatnya global. Nah, mengarang selain ada tahsinul khat, ada imla, sekarang ada al-insya. Nah, mengarang ini merupakan kategori menulis yang orientasinya pada pengekspresian pokok pikiran ya, baik itu berupa ide, pesan, perasaan, dan juga yang lain ke dalam bahasa tulisan. Mengarang ini bukan visualisasi bentuk atau rupa huruf ya, atau baik itu kata atau kalimat saja, tetapi pembelajaran mengarang ini ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Pertama adalah al-insya al-munajjih, mengarang terpimpin. Nah, mengarang terpimpin ini adalah siswa mengarang dengan bimbingan dan juga arahan dari guru. Mengarang terpimpin ini disebut juga mengarang terbatas ya. Al-insya al-muqayyid. Disebut mengarang terpimpin ini karena siswa mengarang dengan bimbingan dan arahan dari guru. Dan disebut mengarang terbatas karena karangan siswa ini dibatasi oleh ukuran-ukuran yang memberi soal atau guru. Jadi disesuaikan dengan perintah oleh seorang guru. Kemudian karangannya apa? Seperti apa? Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari bimbingan atau arahan dari guru. Bukan mengarang bebas ya, ini mengarang terpimpin sesuai dengan tema, kemudian panjang paragraf, kemudian isi konteks. Ini semua tergantung pada guru. Kemudian ada mengarang bebas, al-insya al-khur. Nah, siswa ini membuat kalimat atau paragraf tanpa pengarahan dari guru ya.
contoh kalimat yang tidak lengkap dan lain sebagainya. Dalam hal ini, siswa diberikan kebebasan dalam mengungkapkan pemikirannya. Untuk sampai pada tahap ini ada beberapa latihan juga ya yang perlu dilakukan oleh siswa. Nah, biasanya mengarang bebas ini lebih kepada siswa tahap lanjut ya atau advance. Jadi kalau untuk sekolah dasar dan sebagainya atau SMP, MTS itu masih mengarang terpimpin, masih ada batasan-batasan, syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang dipilihkan oleh guru. Siswa baru mengarang sesuai dengan arahan guru. Tetapi mengarang bebas ini lebih kepada apa yang ada di pikiran kita, yang akan kita tuangkan ya, yang akan kita tuangkan ke dalam teks gitu. Tanpa ada campur tangan guru, pengarahan ataupun ketentuan-ketentuan. Tetapi memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi gitu ya oleh siswa yang sudah ada pada tahap ini. Nah, latihan tersebut antara lain adalah at-talkhis, meringkas. Kemudian al-qiswah, yaitu menceritakan gambar yang dilihat. Al-ilbah, menjelaskan aktivitas tertentu. Nah, jadi di sini di mengarang bebas ini siswa advance ini sudah harus memiliki kosakata yang lebih banyak ya, sehingga apa yang dituangkan itu lebih banyak gitu ya, tanpa ada batasan-batasan yang lain. Nah, lanjut kembali ya ke seni kaligrafi sebagai salah satu sebagai tahsinul khat ya, yaitu seni kaligrafi ini merupakan usaha ya, buah pikiran dan hasil kreativitas seseorang ya dalam bentuk tulisan atau karya. Nah, kaligrafi atau khat ini ditujukan kepada tulisan yang indah ya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Samsuddin Al-Akhbani dalam kitabnya Al-Irsyad Al-Qasyid bab Hasar Al-Ulum yang dikutip oleh Didin Sirajuddin. Kaligrafi ini merupakan ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk baik huruf tunggal, letak-letaknya, dan juga cara merangkainya menjadi sebuah tulisan yang tersusun dengan baik dan juga indah. Atau apa-apa yang ditulis di atas garis-garis, bagaimana cara menulisnya dan menentukan mana yang tidak perlu ditulis, mengubah ejaan yang perlu dirubah, dan juga menentukan cara bagaimana untuk merubahnya. Jadi kaligrafi khat ini tentang kaidah menulis ya, baik itu dari huruf tunggal sampai pada cara menuliskannya. Di sini tahsinul khat atau jenis kaligrafi yang perlu teman-teman ketahui atau kenal ya, mungkin dari teman-teman juga yang lain itu sudah sering menyimak atau mendengar, oh ini kaligrafi ini, jenis ini, atau ketika kita lihat di jalan atau di mana itu, wah ini bagus ya, di masjid-masjid, di kubah masjid biasanya itu banyak ya, itu khat apa ya, kadang kita juga tidak tahu. Nah, di sini ada 8 ya, ada 8 jenis kaligrafi yang perlu kita kenal, yaitu khat khufi, khat naskhi, khat sulus, khat raihani, ada diwani jali, farisi, dan juga riqai atau riqah. Yang pertama adalah khat khufi. Nah, khat khufi ini menurut sejarawan bangsa Arab, peletak pertama bentuk khat ini adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian disempurnakan lagi pada abad ke-1 oleh Qutbah al-Muharrir di Damaskus. Jadi disebutkan dalam beberapa literatur khat ini itu lahir di kota Kufah, makanya namanya Kufi ya.
Namun sebenarnya khat ini juga pernah berjaya di Hira, Raha dan Nasiban sebelum lahirnya di kota Kufah. Nah, tokoh yang dikenal pencipta ini adalah Khutbah al-Muharrir. Ciri-ciri khat ini adalah bentuknya tegak, kaku seperti kotak atau balok gitu ya. Khat kufi. Nah, jadi khat kufi ini biasanya juga kalau untuk latihan pemula itu bisa seperti di buku-buku streaming itu ya, ada kotak-kotak kecil itu lebih rapi, lebih tegak, lebih simetris gitu ya. Nah, ini Hatufi. Sedangkan hot nashi, secara etimologi, nashi ini berasal dari kata kerja nasaha, yang berarti telah menghapus. Diartikan demikian karena tulisan ini telah menghapus tulisan yang telah ada dan berkembang sebelumnya, yaitu Hatufi ya. Selain itu dapat pula diartikan menyalin. Ya, hal ini disebabkan tulisan tersebut biasanya untuk menyalin atau menulis mushaf-mushaf Al-Quran, kitab-kitab agama lainnya, dan juga naskah ilmiah. Nah, khat nasi ini ya, seperti ini tulisannya. Ini sering kita jumpai ada pada tulisan-tulisan di mushaf Al-Quran, di kitab-kitab klasik ya, kitab kuning, itu biasanya pakai khat nasri. Khat nasri ini yang paling banyak atau yang paling sering kita jumpai. Namun untuk tingkat kesulitan sepertinya khat nasri ini yang paling sulit ya, karena membutuhkan kaidah yang sangat detail, penulisan yang sangat detail. Nah, khat sulus. Nama khat sulus ini diambil dari bahasa Arab sulusi yang berarti sepertiga. Nah, ditemukan oleh Ibnu Muqlah. Khat sulus ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sulus adi dan sulus jali. Sulus adi, sulus jali. Nah, biasanya khat sulus ini ada pada kepala surat, kemudian ada di hiasan-hiasan dekorasi ya di masjid dan juga dan sebagainya. Lebih banyak variasinya daripada khat mushaf ya, atau khat nashi ya, yang klasik bentuknya baku. Next ada khat riq'i ya, atau khat riq'ah. Ini berhasil kata riqa yang merupakan bentuk jamak dari kata riq'ah yang berarti potongan atau lembaran daun halus. Ini biasanya ada di kitab-kitab untuk apa itu jenggoti ya, ini biasanya ada. Ini juga merupakan salah satu dari dominasi khat yang ada di dekorasi digabung dengan khat sulus. Nah, ini khat lukis dan sebagainya biasanya pakai khat ini. Khat diwani merupakan suatu corak tulisan resmi kerajaan Utsmani. Ini merupakan usaha salah satu kaligrafer asal Turki ya, yang kemudian disempurnakan oleh Syekh Hamdullah Al-Masih. Contohnya seperti ini. Yang meliuk-liuk menyamping. Nah, ini khat diwani ini sering juga kita jumpai ya untuk hiasan-hiasan dekorasi. Khat diwani jali. Khat diwani jali ini merupakan perkembangan dari khat diwani. Khat diwani jali ini juga disebut juga khat Humayni. Humayni ya, khat muqaddas. Khat ini memiliki corak berlebihan dibanding dengan khat diwani, sehingga lebih menonjolkan segi hiasannya ketimbang segi ejaannya. Ada banyak-banyak titik, kemudian dia lebih banyak hiasannya ya. Alifnya diberikan liu-liu seperti ini. Khat raihani. Khat raihani ini berarti harum semerbak. Khat ini merupakan pengembangan dari khat nasi dan juga khat sulus. Nah, khat ini banyak digunakan dalam penelitian buku-buku agama maupun mushaf Al-Quran. Khat raihani seperti ini ya. Dan juga khat farisi. Nah, menurut sejarah khat farisi ini berasal dari khat kufi ya, dan banyak
berkembang di Persia, Pakistan, India, dan juga Turki. Nah, banyak juga digunakan untuk penelitian buku-buku, majalah, surat kabar, dan yang lain. Secara umum, ini tujuan pembelajaran kaligrafi ini adalah mengembangkan kemampuan dan keterampilan siswa melalui penelaahan jenis kaligrafi atau khat, kemudian bentuknya, sifat fungsinya, untuk apa, alatnya seperti apa, bahannya apa saja yang dipakai, prosesnya yang bagaimana, kemudian teknik dalam penulisannya atau dalam membuatnya karya seni ini seperti apa. Ya, karena dari berbagai jenis khat tadi pastinya ada juga beberapa poin perlakuan yang berbeda. Kemudian mengembangkan kemampuan intelektual, imajinasi, ekspresi, kepekaan rasa estetikanya, kemudian kekreativitasannya, keterampilan juga dalam menghargai terhadap hasil karya seni. Ya, karena khat kaligrafi ini adalah merupakan karya seni ya. Jadi memang tujuannya untuk mengembangkan kreativitas juga imajinasi kita. Secara estetika, kaligrafi ini memiliki unsur keindahan, hiasan, ya. Kemudian kekayaan ragam aksesoris dan juga iluminasinya yang menumbuhkan rasa estetika yang mendalam. Gitu. Jadi kita perlu belajar hal-hal yang seperti ini, gitu. Supaya seni yang ada di dalam diri kita ini muncul gitu ya, keluar gitu. Kejelasan tulisan dan juga keindahan kaligrafi memudahkan informasi dan komunikasi baik di kalangan guru maupun siswa. Secara khusus pembelajaran kaligrafi di tingkat dasar yaitu mendidik berbagai kemampuan antara lain pengawasan, kecermatan memandang, kehalusan dalam segala hal. Kemudian membentuk rupa-rupa watak dan kebiasaan seperti disiplin, tertib, bersih, sabar, dan juga tekun. Kemudian memperoleh kemahiran dan juga keterampilan tangan saat latihan dalam memperbagus atau memperindah tulisan. Lalu menumbuhkan kemampuan mengkritik, menyelami rasa seni setelah mengetahui unsur-unsur keindahan dalam kaligrafi yang bagus. Lalu ada memperoleh rasa senang, ya, melaksanakan tugas secara baik dan juga memperdalam rasa damai dalam jiwa bila mencapai beberapa kemajuan dalam latihan. Lalu ada meningkatkan minat dalam jiwa murid untuk menambah kecintaan, perhatian, pemeliharaan dan juga karir dalam seni kaligrafi. Saya berharap dari teori tadi kita dapat menarik hikmah ya dari mempelajari seni khat dan kaligrafi serta imla ini supaya kita juga berhak ya memiliki ilmu untuk memperindah tulisan Arab kita sebagai bukti cinta kita kepada bahasa Arab gitu ya. Kemudian dalam menyebarluaskan kecintaan kita ini melalui apa? Melalui tulisan indah kita. Banyak kita jumpai tulisan-tulisan kaligrafer yang ada di dekorasi, mushaf, yang baik itu ada di bangunan, di buku-buku, itu akan menarik khalayak untuk lebih mempelajari itu bahasa Arab itu apa, lebih mengenal, oh itu apa sih gitu, oh ini tulisan Arab bagus sekali gitu, ini intinya apa, artinya apa. Nah itu bagian dari dakwah kita melalui tulisan gitu ya. Semoga ini latihan-latihan kedepannya kita tetap optimis bisa, karena
dalam menulis ini tidak seperti menyanyi ya, karena memang sudah ada modal gitu ya suara, tetapi ketika kita menulis surat ini kita memang berlatih gitu. Bukan semata-mata oh, aku sudah punya ketertarikan di sini di menulis aku pasti akan bisa, tidak. Semua orang mulai dari nol untuk mempunyai tulisan yang bagus, indah dan juga berkaidah gitu. Nah, kita belajar sama-sama di sini ya. Nah, sekian teori yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar kita dalam latihan-latihan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.